Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Yati Oktrina, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang, pada mata kuliah Statistik Multivariat bersama Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengolahan persamaan simultan menggunakan EFUSE. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu persamaan simultan. Persamaan simultan adalah suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Dalam persamaan simultan, variabel dependen atau terikat pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau bebas dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel dependen dan independen menjadi meragukan. Oleh karena itu, suatu variabel dapat memiliki dua peran, baik sebagai variabel dependen maupun sebagai variabel independen. Dalam persamaan simultan, variabel mempunyai hubungan dua arah. Misal, X ditentukan oleh Y dan Y ditentukan oleh X. Y sama dengan fungsi X atau X sama dengan fungsi Y. Jika variabel tadi mempunyai hubungan dua arah, maka fungsi tidak dapat diperlakukan sebagai model persamaan tunggal, sehingga perlu adanya suatu model yang mencakup permasalahan tersebut. Penyebutan variabel independen dan variabel dependen tidak tepat lagi jika digunakan dalam model persamaan simultan, karena variabel dependen dan independen bisa menjadi variabel independen. Menurut Bujarai, ada dua variabel utama dalam persamaan simultan. Yang pertama itu variabel endogen, yaitu variabel yang nilainya ditentukan dalam model, karena nilai-nilai ini diperoleh dengan memasukkan nilai variabel lain dalam model sebagai akibat adanya hubungan antar variabel. Variabel endogen dianggap stokastik. Jumlah variabel endogen sama dengan banyaknya persamaan dalam model. Yang kedua, variabel predetermin adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model, yaitu variabel eksogen dan variabel lag endogen atau endogen waktu sebelumnya. Inilah bentuk sederhana dari persamaan simultan. Y1IT sama dengan B0 tambah B1Y2IT tambah B3X1IT tambah B4X2IT tambah EIT. Y2IT sama dengan B5 tambah B6Y1IT tambah B7X3IT tambah B8X4IT tambah E2T. Variabel endogennya di sini adalah Y1 dan Y2. Variabel predeterminnya atau eksogennya adalah X1, X2, X3, dan X4. Nanti kita akan melakukan pengolahan untuk judul penelitian Analisis Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan di Pulau Sumatera. Kerangka konseptual penelitiannya adalah seperti ini. Terdapat dua variabel endogen, yaitu pembangunan ekonomi sebagai Y1 dan kualitas lingkungan sebagai Y2. Jadi nanti akan ada dua persamaan modelnya. Selanjutnya variabel eksogennya ada 4, yaitu konsumsi sebagai X1, belanja pemerintah sebagai X2, keterbukaan ekonomi sebagai X3, dan industrialisasi sebagai X4. Ini konsumsi dan belanja pemerintah, variabel yang akan kita estimasi terhadap pembangunan ekonomi. Keterbukaan ekonomi dan industrialisasi, variabel yang akan kita estimasi terhadap kualitas lingkungan. Uji identifikasi. Permasalahan identifikasi dalam persamaan simultan merupakan hal yang penting untuk dapat sampai pada proses estimasi parameter dan analisa ekonomi selanjutnya. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan dalam persamaan simultan dapat diidentifikasi atau tidak, maka dapat ditinjau melalui metode pengujian order condition yang merupakan syarat perlu dan rank condition yang merupakan syarat cukup. Metode pengujian order condition merupakan prasyarat perlu untuk dapat mengidentifikasi suatu model persamaan simultan. Suatu persamaan dikatakan dapat diidentifikasi manakala persamaan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut. K besar kurang K kecil sama dengan atau besar dari M kurang 1. Di mana K besar itu adalah jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu atau predetermin variabel dalam model. K kecil adalah jumlah predetermin variabel dalam persamaan yang diestimasi. M adalah jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Ketentuan dalam identifikasi suatu model persamaan.
Jika K besar kurang K kecil besar dari M kurang 1, itu disebut over-identified, maka akan diestimasi menggunakan 2SLS. Jika K besar kurang K kecil sama dengan M kurang 1, disebut just atau exactly identified, maka akan diestimasi menggunakan ILS. Jika K besar kurang K kecil kurang dari M-1, disebut under-identified. Nah, kita lihat untuk uji identifikasi persamaan pembangunan ekonomi. K besar kurang K kecil besar dari M-1. K-nya di sini adalah X1, X2, X3, dan X4. K kecilnya yang akan kita estimasi terhadap persamaan pembangunan ekonomi yaitu X1 dan X2. M-nya Y1 dan Y2 sebanyak 2. Jadi 4 kurang 2 besar dari 2 kurang 1. Hasil identifikasinya adalah over-identified. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2SLS. Selanjutnya kita lihat untuk persamaan kualitas lingkungan. K besar min K kecil besar dari M-1. K besarnya sama X1, X2, X3, dan X4. K kecilnya adalah X3 dan X4. M-nya Y1 dan Y2. Jadi 4 kurang 2 besar dari 2 kurang 1. Atau hasil identifikasinya adalah over-identified. Maka estimasi juga dapat dilakukan dengan 2SLS. Baiklah, kita akan lihat data yang akan kita gunakan. Berikut adalah data yang akan kita olah. Data ini hanya bersifat fiktif ya, hanya kita gunakan untuk latihan ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai data pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, konsumsi, belanja pemerintah, keterbukaan ekonomi, dan industrialisasi. Jadi ini variabel endogennya tadi ya, ada 2, dan nanti akan terbentuk juga 2 persamaan modelnya, pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan. Data ini dari tahun 2015 sampai 2018 untuk 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Kita lakukan pengolahan menggunakan eFuse. Kita buka eFuse-nya. Yang pertama kita klik File, New, Work File. Nah, untuk work file structure tipenya di sini kita gunakan balance sheet panel. Nah, previous annual, start date-nya tadi dari tahun 2015, end date-nya 2018. Number of cross section-nya adalah 10 provinsi. Untuk work file name ini optional ya, boleh kita bikin, boleh tidak. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, data yang di Excel akan kita pindahkan ke dalam eFuse. Caranya, kita kopikan saja data di Excel ini beserta variabelnya ini. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke eFuse dengan cara klik Quick, Empty Group. Ini kita geser ke atas. Nah, kita pastekan di sini. Nah, data yang di Excel tadi sudah berada pada eFuse. Lalu data ini akan kita simpan, kita close, kita beri nama. Data simultan. Lalu OK. Nah, begini tampilannya di work file-nya ya. Selanjutnya kita akan melakukan membuat persamaan, estimasi persamaan untuk variabel endogen yang pertama, yaitu pembangunan ekonomi. Caranya kita klik Quick, kita pilih Estimate Equation. Nah, di sini kita menggunakan variabel endogen yang pertama dulu, yaitu pembangunan ekonomi. Maka di sini yang pertama adalah Y1 spasi C spasi Y2 yang akan kita estimasi ya, X1 dan X2. Metodenya di sini karena hasil identifikasinya tadi adalah over-identified, maka kita pilih two-state least square. Instrumennya di sini adalah variabel yang sudah kita tentukan, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil estimasi persamaan dari pembangunan ekonomi. Di sini kita interpretasikan, kita lihat nilai probabilitas dari Y2, yaitu kualitas lingkungan. Nilainya 0,4595. Nilai ini besar dari 0,05.
yang berarti bahwa kualitas lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita lihat untuk variabel X1 yaitu konsumsi. Nilai probabilitasnya 0,0000. Ini kecil dari 0,05 yang berarti bahwa konsumsi berpengaruh signifikan terhadap variabel pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita lihat untuk variabel X2 yaitu belanja pemerintah. Nilai probabilitasnya 0,0002 juga kecil dari 0,05 yang berarti bahwa belanja pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita lihat nilai dari R-square-nya yaitu 0,996495. Ini berarti bahwa kontribusi dari variabel Y2, X1, dan X2 itu sebesar 99,65% terhadap variabel Y1 yaitu pembangunan ekonomi. Sisanya 0,35% dipengaruhi oleh faktor lain di luar persamaan Y1 ini. Nah, hasil dari persamaan Y1 ini bisa kita simpan. Kita klik close, lalu kita beri nama persamaan Y1. Untuk penambahan ini nggak boleh ada spasi ya. Lalu kita klik OK. Nah, sudah tersimpan untuk persamaan Y1. Selanjutnya, kita akan membuat estimasi persamaan Y2, yaitu kualitas lingkungan. Caranya sama, kita klik Quick, kita pilih Estimate Equation. Di sini, karena kita ingin estimasi persamaan Y2, jadi yang di depan adalah Y2, spasi C, spasi Y1, spasi X3, dan X4. Ini adalah variabel yang kita estimasi. Metodenya juga kita pilih two-stage least square karena hasil identifikasinya adalah over-identified. Lalu instrumennya juga sama X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita pilih OK. Nah, inilah hasil estimasi persamaan untuk kualitas lingkungan. Di sini dapat kita lihat untuk persamaan pembangunan ekonomi, probabilitasnya sebesar 0,9461. Nilai ini besar dari 0,05. Sehingga untuk persamaan pembangunan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan. Selanjutnya kita lihat untuk variabel X3 yaitu keterbukaan ekonomi. Nilai probabilitasnya 0,0025. Nilai ini kecil dari 0,05. Yang berarti bahwa variabel keterbukaan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas lingkungan. Selanjutnya kita lihat nilai probabilitas dari X4 yaitu industrialisasi. Nilainya 0,9620. Nilai ini besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel industrialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan. Seterusnya kita lihat nilai dari R-square-nya yaitu 0,726503. Ini mengindikasikan bahwa variabel kontribusi dari variabel Y1, X3, dan X4 itu sebesar 72,65% terhadap variabel kualitas lingkungan. Sisanya 27,35% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar persamaan Y2 atau kualitas lingkungan. Nah, demikianlah cara pengolahan untuk persamaan simultan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.